kicau dan salam sukses untuk teman-temanku pecinta burung yang sedang menyaksikan video ini dimanapun berada. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ke sobat ternak, khususnya sobat pemula yang baru mau memulai bisnis ternak murai, namun terkendala dengan minimnya lahan yang mau dijadikan lokasi berternak, teman-teman. Lahan minim sebenarnya bukan kendala besar untuk mewujudkan keinginan menjadi penangkar burung, teman-teman. Karena justru yang perlu diasah adalah semangat berternaknya, yang menuntut kita kesabaran, ketelatenan, serta rajin mencari ilmu breeding, baik dari rekan sesama penangkar, maupun sumber ilmu dari internet, seperti yang teman-teman saksikan lewat YouTube seperti ini. Ada dua ukuran kandang minimalis yang bisa teman-teman pilih, yaitu panjang 90 kali lebar 90 kali tingginya 1 meter, seperti ini. Dan yang satunya ukuran panjang 150 kali lebar 70 dan tingginya 70. Teman-teman bisa memilih salah satunya sesuai lahan yang dimiliki. Nah, memanfaatkan lahan terbatas untuk berternak burung, apalagi murai batu, tentu tidak boleh asal-asalan, teman-teman. Tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tempat yang nyaman dan aman. Kenyamanan dan keamanan kandang adalah aspek pertama yang harus dipenuhi dalam membuat kandang ternak murai. Sebisa mungkin, cari tempat yang sunyi dan terhindar dari keramaian, seperti misal jalan raya, atau pasar, atau mungkin getaran mesin, seperti dekat dengan rel kereta atau dekat dengan selipan padi, gilingan padi. Karena ini bisa jadi faktor penyebab murai tidak mau produksi akibat stres. Dan yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tempat yang aman. Selain faktor pertama kenyamanan, juga keamanan wajib diperhatikan, teman-teman. Mengingat model yang digunakan untuk berternak murai itu juga tidak sedikit. Maka kita juga harus mempertimbangkan soal aspek keamanan untuk menghindari pencurian dan pemangsa hewan buas lainnya. Jika Anda masih pemula dan mempunyai modal yang masih sangat terbatas, maka membuat kandang di dalam rumah adalah solusinya, teman-teman. Saya mau berbagi pengalaman pribadi seputar berternak murai yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan. Berternak murai itu sebenarnya dibilang gampang, ya ada yang gampang, teman-teman. Kalau murai jantan dan betina dijodohkan gak berantem, berarti jodoh. Biasanya gak lama angkut sarang, kemudian bertelur, terus ngeram, seterusnya menetas. Anakan dilolo indukan sampai besar, lalu umur sebulan dipanen. Bisa 2, 3, dan 4 anakan. Ini hal yang mudah. Nah, dibilang sulit, memang ada yang sulit. Berternak murai itu memang sulit. Sulitnya burung dijodohin, jodoh, nelor sampai ngeram, tapi telurnya nggak pernah netas. Sudah nelor 5 sampai dengan 6 kali nggak pernah netas, sampai kita bosan dan akhirnya kita putus asa. Nah, yang sulit lagi, sudah jodoh, nelor, netas, anakan dibuang. Entah itu sama indukan betinanya atau induk jantannya. Sampai berkali-kali kayak gitu terus, anakan dibuang. Pokoknya produksi dibuang itu juga ada. Ada lagi yang sudah menetas, anakan sudah bisa terbang, diambil, dirawat, malah mati. Itu juga ada. Jadi poin utama berternak murai itu harus punya 5 dasar, teman-teman. Yang pertama, dasar ilmu berternak. Jadi, teman-teman harus bisa menguasai dasar ilmu berternak dulu. Entah itu didapat dari teman ke teman atau dari internet. Yang kedua, mengetahui karakter burung. Karena burung satu dengan yang lain punya karakter berbeda. Ada yang pintar merawat anak, ada juga yang nggak pintar merawat anak. Untuk indukan yang nggak pintar merawat anak, kita harus cepat-cepat memanen anakannya, teman-teman. Atau bila perlu masih telur saja kita sudah memanennya. Kita pengeraman lewat inkubator saja daripada dirawat induknya nanti dipatok atau dibuang. Ini untuk karakter induk yang nggak bisa merawat anak. Yang ketiga, harus sabar. Nggak semua murai mudah dijodohkan. Ada yang 2 hari jodoh, tapi ada juga yang 2 bulan baru jodoh, teman-teman. Nah, untuk yang keempat, tidak mudah menyerah. Dalam penjodohan kita harus punya terobosan cara menjodohkan, misal dengan sekat kandang atau dengan tempel kandang. Jangan sampai kita menjodohkan murai jantan dan betina langsung keduanya dimasukkan kandang ternak. Memang cara ini juga ada yang berhasil. Saya juga pernah menjodohkan dua-duanya tanpa tempel kandang, langsung dimasukin kandang ternak jodoh.
Tapi banyak juga betina yang mati sia-sia akibat dibantai, teman-teman. Dan yang kelima, jangan malu bertanya pada peternak yang sudah sukses, yang sudah terbukti tiap minggu atau tiap bulan panen. Memang ada sih peternak yang sudah sukses tapi nggak mau menularkan ilmunya ke peternak lain karena alasan yang macam-macam. Ada yang menganggap peternak baru bakal jadi pesaingnya, ada juga yang beralasan bla 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 bla. Pokoknya banyak banget, teman-teman. Saya sendiri ngerasain waktu pertama mau belajar, ada peternak yang mau berbagi ilmunya, ada juga yang menutupi ilmunya. Nah, meski ada peternak sukses yang pelit ilmu, kita tidak usah berkecil hati. Meskipun kita sama-sama belajar lewat YouTube seperti ini, tapi terbukti banyak kok mencetak peternak sukses. Karena jujur saja, saya dulu juga belajar lewat YouTube, teman-teman. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa menikmati hasilnya. Harapan saya untuk teman-teman yang sedang belajar ternak menyaksikan video ini, kita bisa bertemu bareng di puncak kesuksesan dalam menggeluti bisnis ternak murai. Meski kita selalu belajar lewat YouTube tanpa harus bertatap muka, tapi insya Allah asalkan teman mau menyimak dari A sampai Z, pasti berhasil, teman-teman, karena saya sendiri yang ngerasain. Nah, kesulitan berternak selanjutnya, ada induk yang sudah jodoh di kandang ternak bertahun-tahun gak kunjung bertelur. Ada yang bertelur tapi buang telur, ada yang bertelur tapi tidak diglodok. Kesulitan belum cukup sampai di sini, teman-teman. Kadang-kadang bertelur dan menetas, setelah jadi trotolan ditawar murah sama teman kita sendiri. Ini apa ya? Ini menyakitkan kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang pasti berternak murai, biarpun kita punya modal yang banyak, belum tentu modal itu bisa kembali, teman-teman. Ini persiapan yang harus benar-benar teman pikir dulu sebelum melangkah.